Bagaimana penetapan tauhid dibagi menjadi tiga, padahal tidak ada dalil nas, dan bagaimana cara pengambilannya secara istiqra'? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya barakallahu fiik, jika seorang memahami apa arti tauhid terbagi menjadi tiga, niscaya dia tidak akan mengingkari atau tidak akan bingung dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Yang membuat sebagian orang bingung atau menolak pembagian tauhid menjadi tiga karena gagal faham. Dia kira tauhid terbagi menjadi tiga itu adalah bentuk akidah trinitas. Dia kira pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah bentuk pembagian terhadap nama-nama atau sifat-sifat Allah. Yang dimaksud dengan tauhid terbagi menjadi tiga, bahwa Allah itu harus kita esakan dalam tiga perkara. Bukan Allah itu ada tiga, subhanallah, maha suci Allah dari akidah tersebut. Bukan sifat Allah hanya ada tiga. Bukan yang maksud dari pembagian tauhid menjadi tiga bahwa nama Allah hanya tiga. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan tauhid terbagi menjadi tiga bahwa Allah wajib diesakan dalam tiga perkara. Allah Maha Esa dalam perkara rububiyah, dalam pengaturan penciptaan alam semesta ini. Allah Maha Esa di dalam memberikan rezeki, dalam memberikan kebaikan, menurunkan kejelekan. Yang kedua, Allah harus diesakan dalam tujuan beribadah. Maka tidak ada yang kita tuju dalam beribadah, salat, puasa, sedekah, sembelihan ataukah yang lainnya kecuali murni untuk Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh memalingkan sembelihan untuk laut, untuk kuburan, untuk selain Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh memalingkan nazar untuk selain Allah, karena nazar adalah ibadah. Yang ketiga adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan meyakini bahwa seluruh nama dan sifat yang Allah beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu semuanya kita tetapkan untuk Allah. Kita yakini sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika kita sebagai makhluk. Tidak boleh diserupakan dengan nama atau sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Ya, diselewengkan dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat. Ini yang dimaksud dengan tauhid terbagi menjadi tiga. Nah, kalau ditanya apa dalilnya, sangat banyak. Ya, bahkan keumuman Al-Quran, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, menerangkan kepada kita tiga perkara ini, bahwa Allah Maha Esa dalam hal ini. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menerangkan kepada kita apa? Bahwa Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Ini menerangkan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Jalla wa Ala itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menerangkan kepada kita tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita wajib mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kalau ada yang berkata tidak ada ayat atau hadis yang berbunyi tauhid terbagi menjadi tiga, maka kita tidak menerima pembagian tauhid menjadi tiga. Maka jawabannya barakallahu fik, pentingnya kita merujuk dalam agama ini, merujuk kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka telah menyebutkan perkara ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan sebuah pembahasan dengan judul Kitabut Tauhid. Kemudian beliau sebutkan di dalamnya pembahasan tauhid berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Maka sungguh amat keliru dan keji tatkala ada yang berkata bahwa pembagian tauhid itu hanya datang dari Ibnu Taimiyah, hanya datang dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah ada di masa dahulu, ya. Silakan buka kitab-kitab akidah Al-Syari'ah Lil-Ajuri, ya. Kitab-kitab Al-Imam Sahih Bukhari dalam Kitabut Tauhid, ya. Bahkan Kitabul Iman, ya, dalam Sahih Muslim, ya.
kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, ya, dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Kemudian juga kita katakan, andai kata tidak ada dalil yang menyebutkan secara nas bahwa tauhid terbagi menjadi 3 sehingga kita menolaknya. Kalau demikian berarti Anda juga harus menolak pembagian hukum menjadi 5. Tidak ada ayat dan hadis secara nas yang menerangkan bahwa hukum Islam terbagi menjadi 5, menjadi wajib, mustahab, ya makruh, mubah ataukah haram. Tetapi itu adalah hukum yang ada di dalam Islam yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan diterangkan oleh ulama Islam dengan tatabbu' dan istiqra' mereka. Bukankah kita menerimanya? Baik. Demikian juga pembagian nahu, ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Apakah kita menolaknya? Saya sebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang dengannya semakin terang pembahasan ini untuk kita, bahwa al-ibrah, ya, al-ibrah fil asya' adalah bihaqiqatiha wa laysat bil asma. Yang menjadi patokan kita di dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya sesuatu itu, bukan sekadar melihat nama atau judulnya. Sekarang apakah ada yang sesat ataukah ada nilai-nilai agama yang dilanggar, baik dari sisi akidah, ibadah ataukah yang lainnya, dari pendefinisian tauhid pembagian tauhid menjadi 3? Apakah dengan menerangkan bahwa tauhid menjadi 3, terbagi menjadi 3 dengan makna bahwa Allah harus kita isahkan dalam 3 perkara ini, menjerumuskan manusia ke dalam akidah yang rusak, atau akidah tersebut bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW? Kan tidak, justru itulah intisari akidah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Nah, barakallahu fiik.